penjelasan berkenaan Ibnu Taimiyah. Kenapa banyak perbedaan pendapat tentang Ibnu Taimiyah? Itu kena satu kali ceramah lagi. Panjang tuh. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah salah seorang daripada ulama pada abad ke-6. Murid-murid beliau diantaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Qayyim, dan yang semasa dengan beliau diantaranya Imam Taqiyuddin As-Subki, dan juga banyak ulama-ulama kita lainnya. Memang seumpama kita tidak dapat menghakimi beliau. Seumpama kita tidak akan mampu dan tidak mungkin, kecuali kalau kita luangkan waktu sejak daripada kecil sampai sekarang untuk kita mengkaji, untuk kita mempelajari karangan beliau yang sekian puluh bahkan ratusan macam kitab yang beliau karang. Kalau menurut Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Imam Ibnu Taimiyah itu kena terlampau banyak ilmu, lautan ilmu yang beliau miliki, sehingga sampai membuat beliau tersalah dan tersilap dalam beberapa hal. Jadi bagaimanapun, kalau kita ingin dengan yang lebih bijaksana, ada di antara daripada mereka Salafi dan Wahabi terhadap Imam Ghazali bukannya setakat dikatakan sesat, tapi justru mereka kafirkan, mereka kutuk, mereka katakan sesat, mereka katakan fasik, mereka katakan keluar daripada Islam. Ada juga di antara daripada mereka yang menyukai Imam Ghazali dan juga menyukai Ahlul Bait sampai kepada tahap yang sebutnya mereka tuh didewa-dewakan. Macam itu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ada kumpulan yang terlampau membenci kepada beliau sehingga sampai mengkafirkan dan mengatakan beliau itu fasik, bol, model. Tapi juga ada terlampau sayang kepada beliau yang sehingga kalau pada waktu Imam Ibnu Taimiyah yang punya pandangan itu berarti mutlak kebenarannya, tidak boleh diganggu gugat dan juga tidak boleh diotak-atik. Maka dengan seumpama kita yang kerdil, kita di zaman kita sekarang, kalaulah kita ada PhD, ada gelaran al-alim, al-allama, al-faqih, atau juga dengan yang seumpamanya, tetap kita tidak mampu untuk menghakimi beliau. Kecuali kalau kita habiskan waktu untuk kita mereset, untuk kita mengistiqra semua mu'alafat dan karangan-karangan yang beliau tulis. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu dan juga ulama-ulama yang menyusul kemudian. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seperti dengan Syekh Abdullah Al-Harari, itu banyak mereset, banyak menyelidiki tentang pahaman-pahaman Imam Ibnu Taimiyah. Makanya yang disebut Ahbash oleh mereka itu adalah kumpulan yang paling dibenci oleh orang-orang Wahabi Saudi dan juga seluruh Wahabi dunia. Sehingga sampai Syekh Abdullah Al-Harari pada usia 8 atau 10 tahun sudah hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan juga dengan Sunan An-Nasai. Beliau diantara daripada ulama yang zuhud, ulama yang warak hebat. Tapi karena terlampau sadis menyerang Salafi dan Wahabi, akhirnya Wahabi katakan kepada beliau Al-Ahbash. Kumpulan Al-Harari tadi itu dikatakan, dijulukin sama mereka dengan kumpulan Al-Ahbash. Kenapa? Sebab beliau inilah dengan kumpulan beliau yang mengungkit dan yang menyimak, yang memperlihatkan hakikat pahaman daripada Salafi dan Wahabi yang sebenarnya tasbihnya, tajsimnya Allah diperumpamakan dengan makhluk. Jadi Imam Ibnu Taimiyah yang walaupun alim, ulama Hambali dan hebat, akan tetapi ada beberapa suzus, pandangan-pandangan yang bertentangan dan bercanggah dengan pandangan mazhab 4, dengan ijma ulama tentang talak, tentang ziarah, tentang tawasul. Makanya dengan ulama-ulama kita tidak mengizinkan atau tidak membenarkan kepada kita untuk kita mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat beliau. Kalau kita asuh pandangan Imam Ibnu Taimiyah, pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, akan lahir ISIS Malaysia dengan Indonesia, akan beraksi dengan ganasnya seperti yang sedang berada di Timur Tengah sekarang ini. Kenapa? Sebab ada paman-paman yang ekstrim yang tidak menerima bahasa toleransi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Cukup dengan beberapa orang Salafi Wahabi yang ekstrim di negara kita. Tahlilan, bagaimana nasibnya? Qunut, bagaimana pandangannya? Atau juga bacain malam Jumat, Maulidan Rasul, tidak mempunyai kelapangan dada dan keterbukaan wawasan terhadap perbedaan-perbedaan pendapat yang seperti itu. Yang itu bukan adanya di zaman kita, tapi justru sejak daripada zaman dahulu. Tawasul, syirik.
pancung lehernya kalau kamu masih juga bertawasul. Begitu asal pandangan daripada mereka. Jadi kita sangat-sangat tidak menyarankan, bahkan melarang keras kepada masyarakat setempat dan juga kepada kita untuk mempelajari pandangan-pandangan pendirian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau beliau ada alasannya, tapi ulama yang komplit dan yang memprotes beliau pun juga memiliki 1001 buah dalil, masing-masing berdiri atas pahamannya dan berpegang teguh dengan prinsip dan juga dengan argumentasinya. Akan tapi setelah disimak kembali, ini melampau, ini terlampau ekstrim dan sangat-sangat tidak membawa keuntungan kepada Islam dan juga kepada umat Islam semuanya. Makanya cerita-cerita bom sana bom di sini, kenapa? Perjalanan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengasuh kembali dengan pikrah-pikrah dan juga dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah itulah yang membuat sejumlah tidak terhitung ramainya yang penggal kepalanya disebabkan karena tawassul, disebabkan karena ziarah kubur. Seumpama Imam Ahmad Al-Badawi, Sidi Ahmad Badawi, Sidi Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah Sakandari, Al-Imam Abu Hasan Syadzili, itu di mata mereka semuanya kafir. Itu boleh kita tengok di dalam kitab-kitab mereka. Kita ini kalau mereka berleluasa, kita sudah tergolong dalam kumpulan yang halal darahnya, yang boleh dipancung lehernya. Itukah yang Malaysia nak asuh pandangan-pandangan yang ekstrem seperti itukah yang diberikan leluasa kepada mereka? Kita tidak mendahului takdir, tapi kalau seandainya pihak kerajaan dengan jakimnya, dengan jawinya, dengan maiz dan juga dengan semuanya tidak ambil berat betul dengan pahaman yang merebak di kalangan masyarakat sekarang ini, sedikit Ibnu Taimiyah, sedikit Muhammad bin Abdul Wahab, sedikit bin Utsaimin, sedikit dengan bin Bas, keadaan di Malaysia Indonesia tidak akan stabil. Demi Allah tidak akan stabil di masa-masa yang akan datang. Sebab mereka seperti tidak memahami bahasa toleransi dalam hidup. Perbedaan pendapat itu sejak daripada dahulu. Tapi kenapa disesat-sesatkan sama mereka? Tapi kenapa dibid'ah-bid'ahkan sama mereka? Sekehendak saja tuduh itu bawa ajaran Songsang. Sedang saja tuduh yang itu. Kemarin pada masa haul Habib Abdullah Al-Haddad di masjid, saya makan dengan Habib Muhammad As-Segaf, makan semeja dengan beberapa kumpulan habaib. Mereka meluahkan perasaan aneh bangsa ini, aneh orang-orang Malaysia dan Indonesia, kata mereka. Mereka mengaku bahwasanya Islam itu sampai ke negara mereka dengan perantaraan kita orang Hadramaut. Dan itu memang betul. Cerita Wali Songo, 9 wali yang datang ke Indonesia itu daripada Ahlul Bait. Justru sekarang sama mereka Maulana, Ahlul Bait itu dikotok, sorbannya diperlik, kemudian kedatangannya disekat. Kalau seperti itu, seakan-akan kita Melayu tidak mengenang jasa dan tidak pandai berterima kasih atas jasa baik daripada mereka sejak daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita ingin lebih pasti ilmu itu datang dari mana? Kenapa kita bermazhab Imam Syafi'i di sini? Padahal Imam Syafi'i itu kan di Mesir. Sebab kita mempunyai keterbukaan. Sebab dengan kita menerima kebenaran itu daripada sesiapa saja. Begitu lahir generasi yang ekstrem tadi itu, sehingga kalangan para habaib disesatkan, dikatakan mereka puak-puak Syiah, dan juga di kalangan para ulama dikatakan membawa ajaran Songsang. Itu diantara daripada imbasan pahaman Imam Ibnu Taimiyah yang terimbas di negara kita dan diambil asuh oleh sejumlah sekian pesyarah di negara kita. Waliyadzubillah. Kita tidak menyalah-nyalahkan mereka selama kita tidak temukan dalil pasti, tapi kita hanya mengharapkan toleransi, lapang dada, keterbukaan. Jangan sampai menyalah-nyalahkan yang belum tentu pasti kesalahannya. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana